Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misteri Kehidupan dan tentunya dengan Damiri di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang Kutukan Tembang Lingser Wengi bagian 10. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Arya menusuk punggung Jessica berkali-kali menggunakan pisau kecil. Pisau itu menembus kulit Jessica. Seketika darah mengalir membasahi bajunya. Tapi Jessica tidak ambruk. Ia tetap berdiri dengan kepala tertunduk. Ia bahkan tidak bersuara sedikit pun. Menyadari hal itu, Arya dengan sekuat tenaga menghantamkan pisaunya bertubi-tubi ke leher Jessica. Namun tetap saja, walaupun pisau Arya berhasil menembus kulit hingga mengeluarkan banyak darah, wanita itu tetap tidak merasakan kesakitan. Rini dari balik semak-semak berteriak ketakutan. Arya balik badan, melangkah tergesa hendak menghabisi nyawa Rini. Hanya tinggal selangkah lagi Arya dapat meraih Rini, namun tiba-tiba saja tubuhnya terpental. Jessica yang melakukan itu. Aura Jessica berubah mengerikan, tatapannya tajam, kedua bola matanya merah. Ia melayang mendekati Arya yang masih tersungkur di tanah. Lelaki itu meringsut mundur ketakutan, kaki kanannya terkilir sehingga tidak mampu lagi untuk berdiri. Jessica meluruskan telunjuknya ke wajah Arya. Tubuh Arya perlahan melayang dan mendekat ke arah Jessica. Ia mencekik leher lelaki itu dengan erat. Arya meminta ampun sambil meringis kesakitan. Cekikan itu semakin lama semakin kuat, sampai Arya kesulitan bernafas. Tubuhnya kejang-kejang. Air kencing keluar tanpa izin membasahi celana Arya. Matanya melotot. Arya dicekik hingga tewas. Setelah itu, mulut Jessica terbuka lebar, gigi-giginya hitam dan tajam melahap bulat-bulat mayat Arya. Ia kemudian mendekat pada Rini yang sedang ketakutan melihat kejadian mengerikan tadi. Rini mundur beberapa langkah. Ia harus waspada karena Jessica sedang dikendalikan oleh makhluk gaib. Rini merogoh kantong jaketnya. Ia menggenggam erat sebuah jimat pemberian Eyang Dimas yang diyakini bisa menjaganya. Dan ternyata Jessica tidak sedikit pun menyentuh Rini. Ia malah jatuh terkulai di atas semak-semak. Rini buru-buru menghampiri temannya itu. Jessica, bangun Jess. Tubuhnya dingin sekali. Rini menghampiri temannya. Ia memegangi leher Jessica yang penuh dengan luka tusukan. Seharusnya Jessica sudah tewas, tapi Rini masih bisa merasakan denyut nadi temannya itu. Setengah terpejam, Jessica menatap wajah Rini. Tadi siapa Rin? Arya Jess, dia ngikutin kita. Kita harus cepat turun, gunung ini sangat bahaya. Tanpa memikirkan hal-hal aneh, Rini kembali membantu temannya untuk bangkit. Mereka harus segera turun dari Gunung Karang. Sementara itu di rumah Abah Sarnaji, Ombi terkapar di atas kursi kayu. Perlahan kelopak matanya terbuka. Pandangannya kabur, ia memegang kepalanya karena terasa pusing. Seingatnya terakhir kali ia sadar saat sedang mengantar Rini dan Jessica ke makam keramat. Dari situ dia tidak sadarkan diri dan tiba-tiba saja sekarang ia ada di rumah Abah Sarnaji. Sudah siuman kamu Ombi? Abah Sarnaji tiba-tiba muncul dari dalam kamar. Ini ada apa Mbah? Bukannya tadi kita mau ke makam keramat ya? Abah menyelamatkanmu Ombi. Tamumu itu sangat berbahaya. Dia bukan ketempelan,
Tapi dia udah jadi setan. Wajah Abah Sarnaji seketika tegang. Hah? Serius, Bah? Iya, setan itu sengaja menyerupai Jessica agar bisa dengan mudah memangsa manusia, menjadikannya tumbal. Hah? Tumbal? Tumbal apa, Bah? Untuk kebangkitan seseorang. Siapa? Ki Pamantara. Dia orang sakti. Nanti setelah genap membunuh 30 orang, maka Ki Pamantara akan bangkit. Lalu apakah Ki Pamantara punya dendam pada seseorang, Bah? Entahlah. Yang jelas lelaki itu sangat sakti dan berbahaya. Jadi benar, Bah, wanita sakit yang saya kemarin bawa itu setan? Jessica. Namanya Jessica. Dia itu kuntilanak. Ombi bergidik ngeri. Ia langsung berterima kasih pada Abah Sarnaji karena telah menyelamatkannya dari kuntilanak. Lalu bagaimana nasib Rini, Bah? Dia tidak akan bertahan lama. Kuntilanak itu akan memakannya, ujar Abah Sarnaji. Ia kemudian masuk kembali ke dalam kamar untuk bersemedi. Ombi melemparkan pandangan keluar jendela. Ia sebenarnya khawatir pada Rini, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Di sisi lain, Rini menemukan taburan melati yang membentang di sepanjang semak-semak. Ia coba ikuti arah melati itu. Entah siapa yang menaburkan bunga tersebut. Yang jelas Rini bersyukur, ternyata bunga tersebut menuntunnya ke jalan setapak yang tidak lain. Itu adalah jalan pulang. Sekitar jam 6 pagi, mereka sudah berhasil turun dari Gunung Karang. Untungnya warga sekitar berbaik hati menolong mereka. Rini dan Jessica dilarikan ke puskesmas terdekat. Mereka sangat kelelahan. Ada yang ajaib dari Jessica. Luka tusukan di leher dan punggungnya hilang begitu saja. Seperti tidak pernah ada luka sedikit pun di kulitnya. Setelah 2 hari dirawat, Jessica sehat kembali. Mereka pulang naik mobilnya Pak Sudiman, seorang kepala desa. Pak Sudiman ini orangnya sangat ramah. Sepanjang perjalanan ia senang sekali mengobrol. Pak Sudiman mengantarkan mereka ke rumah masing-masing. Walau sempat ditawari untuk mampir, tapi dia menolak. Alasannya buru-buru karena ditunggu istri di rumah. Rini tutup mulut soal apa yang ia alami di Gunung Karang. Ia tidak mau menceritakannya pada siapapun, termasuk keluarga Jessica. Setelah perjalanan ke Gunung Karang, masih ada pertanyaan dalam benak Rini. Apakah Jessica sudah sembuh? Atau apakah Jessica masih seorang manusia? Wajar saja kalau Rini berpikiran seperti itu. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau leher Jessica ditusuk secara brutal oleh Arya. Tapi ajaibnya dia baik-baik saja. Seharusnya ia sudah tewas. Manusia tidak akan bisa bertahan hidup dengan luka tusukan di leher. Rini, ada tamu nih. Saat Rini sedang melamun di atas tempat tidurnya, tiba-tiba terdengar suara ibunya memanggil. Bergegas Rini turun ke bawah. Di atas sofa terlihat seorang lelaki berkepala botak pelontos sedang duduk dengan wajahnya yang terlihat khawatir. Rini tidak pernah mengenal lelaki itu sebelumnya. Ia kemudian duduk di hadapan lelaki tersebut. Dengan Mbak Rini? Iya, saya sendiri. Ada perlu apa ya, Mas?
Oh, jadi begini Mbak. Saya Jason, kakaknya Tommy. Mbak tahu kan kalau dia sudah seminggu yang lalu itu hilang? Jantung Rini seketika berdebar kencang. Ia berusaha sebisa mungkin untuk tetap tenang. Iya, saya tahu. Kebetulan Tommy satu kantor dengan saya. Ada apa ya Mas? Mbak Rini kan teman dekatnya Mbak Jessica ya? Rini mengangguk. Iya, betul. Ia mengerutkan dahinya meraba-raba arah pembicaraan Jason. Bi Ina, pembantunya Rini, muncul dari dapur dan menyuguhkan air minum dan makanan ringan di atas meja tamu. Saya curiga kalau Jessica yang membunuh adik saya. Mas, jangan bicara sembarangan ya. Sabar dulu Mbak. Ini saya baru dugaan. Saya cuma mau tanya, pas hari Jumat sepulang kantor, apakah Jessica pulang bareng Mbak? Iya, dia pulang bareng saya kok. Saya yang antar dia langsung ke rumah. Mbak, gak bohong kan? Ah, udah deh Mas. Sampean tuh dari tadi nuduh tanpa bukti. Lapor aja sana ke polisi kalau ada buktinya. Udah, saya lagi sibuk. Sekarang Mas keluar dari rumah saya. Tanpa basa-basi lagi, Rini beranjak dari tempat duduknya. Rini heran kenapa orang itu bisa-bisanya curiga pada Jessica. Padahal kejadian mengerikan yang ia lihat itu sangat bersih. Jessica menelan bulat-bulat tubuh Romi berikut dengan pakaian dan sepatunya. Benar-benar tanpa jejak dan tanpa bercak darah. Selain itu, Rini juga masih bingung tentang apa yang terjadi pada Jessica. Terlintas dalam benaknya, apakah Jessica itu sudah bukan manusia lagi? Dia penasaran pada lubang di kepala Jessica yang tidak sengaja ia sentuh. Lubang apa itu? Apakah mitos tentang paku yang menancap di kepala kuntilanak itu benar? Atau jangan-jangan Jessica adalah jelmaan kuntilanak? Pikir ini. Malam semakin larut, ia memadamkan lampu kamarnya lalu beranjak untuk tidur. Besok dia akan mencari tahu sendiri tentang kebenaran itu. Jason memata-matai tangga Jessica. Ia sangat curiga pada perempuan tersebut. Tidak terkecuali malam ini, ia melihat Jessica keluar dari rumahnya mengendarai mobil sedan hitam. Segera Jason menyalakan mesin mobilnya yang sedari tadi terparkir di dekat rumah Jessica. Ia mengikutinya dari belakang. Mobil yang Jessica kendarai berbelok ke sebuah kompleks pertokohan yang sudah tutup. Ada banyak gelandangan tidur di sepanjang emperan toko. Mobil Jessica melambat seperti sedang memperhatikan orang-orang di emperan toko. Sesaat kemudian mobil itu berhenti di sebuah toko alat listrik yang sudah tutup. Ada seorang lelaki muda yang sedang tidur di depan toko tersebut. Sepertinya dia seorang pemulung. Ada sebuah gerobak yang terparkir di depan toko itu. Si lelaki tidur dengan nyenyak, walau hanya beralaskan lembaran kardus. Kemudian Jessica keluar dari mobilnya sambil membawa sebuah kantong plastik hitam berisi nasi bungkus. Ia membangunkan lelaki tersebut. Jason tidak dapat mendengar percakapan mereka, tapi jelas terlihat kalau Jessica memberikan sebungkus nasi tersebut pada gelandangan itu. Ia makan dengan lahap dan sesekali mengobrol dengan Jessica. Dari dalam mobilnya, Jason terus memperhatikan Jessica. Ada hubungan apa sebenarnya Jessica dengan gelandangan tersebut? Benak Jason bertanya-tanya. Ia merogoh HP-nya dari saku bajunya, lalu mengambil gambar Jessica. Sesaat kemudian Jessica berdiri, berjalan menuju sebuah gang kecil di antara gedung-gedung toko. Lelaki yang barusan dikasih makan mengikuti Jessica dari belakang.
Pelan-pelan Jason keluar dari dalam mobilnya, lalu mengendap-endap mengikuti mereka. Seperti yang sudah-sudah, Jessica berubah menjadi sosok kuntilanak, lalu menelan bulat-bulat lelaki tersebut. Jason tercengang menyaksikan kejadian mengerikan itu. Untungnya ia berhasil mengambil video saat Jessica berubah menjadi sosok kuntilanak yang sangat mengerikan. Dan sebelum ketahuan, Jason bergegas lari. Ia masuk ke dalam mobil lalu tancap gas. Keringat membasahi dahinya. Sesekali ia melirik kaca spion. Takutnya Jessica sadar kalau ia sedang dimata-matai. Ia mengemudikan mobilnya dengan sangat cepat karena kebetulan jalanan sudah lenggang. Tiba-tiba Jason menginjak rem mendadak. Kepalanya sempat terbentur pada setir mobil. Dia terkejut lantaran dari kaca spion dalam ia melihat Jessica sedang duduk manis di kursi mobil barisan kedua. Perlahan ia menengok ke belakang dan seketika Jessica tersenyum padanya. Menampakkan giginya yang hitam dan tajam. Tidak sempat Jason lari, Jessica menghabisinya dengan sekali lahap saja. Sore itu Rini mengajak Jessica untuk bertemu di sebuah restoran cepat saji. Ia duduk sambil memainkan HP-nya. Setelah sekitar 15 menit menunggu, Jessica akhirnya muncul. Ia menggunakan jaket jeans kesukaannya, sangat serasi dengan kaos hitamnya. Mereka kemudian makan bersama di restoran tersebut sambil membahas hal-hal ringan. Setelah selesai makan, Rini mengalihkan pembicaraannya. "Jess, aku mau ngomong sesuatu sama kamu, tapi nggak di sini. Kita ke toilet aja yuk." "Mau ngomong apa sih, Rin? Tumben banget deh." "Ini penting, Jess. Tapi kita ngomongnya di toilet aja ya." Jessica mengiyakannya. Mereka beranjak ke toilet. Tanpa diduga-duga, setelah Jessica dan Rini berada di toilet, dua orang lelaki berotot menerobos masuk. Mereka langsung memegangi lengan Jessica. Para lelaki itu adalah pesuruh Rini. Sengaja Rini membawa mereka agar bisa dengan mudah melihat lubang di kepala Jessica. "Rini, tolongin aku. Apa-apaan ini?" Jessica mengamuk. Salah seorang lelaki itu membekap mulut Jessica sehingga ia tidak bisa minta tolong. "Tenang Jess, aku gak akan ngapa-ngapain kamu kok." Rini perlahan menyentuh kepala Jessica. Lubang itu masih ada. Ia merabanya dengan jari telunjuk. Ada sebuah paku menancap di sana. Sekuat tenaga Rini mencabutnya. Paku itu cukup panjang, sekitar 1 jengkal telapak tangan orang dewasa. Setelah paku itu dicabut, asap seketika mengepul dari lubang di kepala Jessica. Ia kejang-kejang. Tubuhnya berangsur panas seperti air mendidih. Kedua lelaki yang memeganginya tidak sanggup lagi menyentuh kulit Jessica. Mereka ketakutan dan lari keluar toilet. Tubuh Jessica mengempis. Semakin lama kulitnya semakin kering. Tulang belulang terlihat jelas menonjol di tubuhnya. Hingga akhirnya tubuh Jessica menyusut. Tulang-tulangnya berjatuhan di lantai. Tengkorak kepalanya menggelinding ke kaki Rini. Ia berteriak ketakutan. Orang-orang berdatangan ke toilet untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tentang Jessica, ia benar-benar sudah mati. Selama ini dia hanyalah jelmaan kuntilanak yang mencari tumbal untuk membangkitkan kembali suaminya yang tidak lain adalah Ki Bamantara. Rini terlambat menyadari itu. Semua urusan kuntilanak itu sudah selesai. Tumbal sudah genap. Ki Bamantara akan bangkit lagi sebagai orang sakti yang tidak ada tandingannya. Semenjak video pengakuan Gilang diunggah ke media sosial, video itu menjadi viral. Terlebih sekarang banyak kasus orang hilang. Mereka menghubungkan kasus itu dengan cerita Gilang.
Semakin lama Gilang semakin terkenal. Ia dan Satria sekarang menjadi vlogger ekspedisi horor. Banyak tempat yang sudah mereka kunjungi dan mendapat respon baik dari netizen. Dan saat ini mereka sedang mencari informasi tentang desa yang hilang. Konon katanya dulu desa itu ramai dan damai, tapi karena gangguan makhluk gaib desa itu ditinggalkan penghuninya dan menjadi sangat angker. Gilang yakin kalau ia menemukan tempat itu, vlognya akan laris manis, ditonton jutaan banyak orang. Ia duduk di depan rumahnya bersama Satria. Mereka sedang sibuk dengan laptopnya masing-masing. Satria mengedit video, sedangkan Gilang mencari informasi tentang desa yang hilang. Selang beberapa menit kemudian, wajah Gilang seketika menyeringai. Ia berhasil menemukan informasi yang dibutuhkan. Satria, ketemu nih. Nama desanya Desa Balangandang. Wah, keren juga. Lihat deh, aura tempatnya serem abis. Jadi nih kita ke sana. Berangkat bro. Mereka tos satu sama lain. Gilang yakin kalau kontennya akan tembus jutaan penonton. Setelah turun dari angkot, mereka harus berjalan kaki menuju desa Balangandang. Jalan yang mereka lewati sudah tertutup rerumputan karena tidak pernah ada orang lagi yang melintasi jalan tersebut. Setelah berjalan kaki cukup jauh, mereka akhirnya tiba di sebuah desa Balangandang yang sudah tidak berpenghuni. Wih, keren banget Lang. Satria berdecak kagum. Bener banget. Lihat deh, rumah-rumah itu udah banyak lumutnya. Anjir, pasti video kita laku banget nih. Mulai sekarang aja Sat. Oh, oke. Satria mengeluarkan kamera andalannya lalu mengarahkannya pada Gilang. Halo guys, jadi kita sekarang lagi ada di desa Balangandang nih. Desa yang sempat dikabarkan hilang. Coba lihat deh, bener-bener desa ini sudah gak berpenghuni guys. Gilang terus melangkah menyusuri desa tersebut. Kabut tipis mulai bermunculan karena hari semakin sore. Tuh guys, lihat rumah itu. Tunjuk Gilang. Satria mengarahkan kameranya ke rumah yang sudah berlumut. Serem banget kan guys? Semakin jauh mereka menyusuri desa, semakin terdengar debur ombak dari kejauhan. Wah, kayaknya di sekitaran sini ada pantainya deh. Gilang meruncingkan daun telinganya. Mereka berjalan mengikuti sumber suara ombak tersebut hingga sampailah mereka di sebuah pantai. Wow, beneran pantai guys. Gilang sangat senang karena menemukan pantai yang sepertinya sudah lama tidak terjamah oleh manusia. Guys, gua mau berenang dulu ya. Sumpah, ini keren banget. Gilang membuka bajunya lalu menceburkan diri ke laut. Satria sibuk merekam kegiatan Gilang. Ada cewek Sat. Tiba-tiba Gilang menunjuk ke arah belakang Satria. Ia melihat sosok perempuan berkebaya hitam sedang berdiri dari kejauhan memperhatikan mereka. Mana? Tanya Satria sambil menyorotkan kameranya. Iya, siapa ya? Ketika Satria mengalihkan kameranya ke Gilang, tiba-tiba temannya itu hilang entah kemana. Lang? Gilang? Lang? Lu di mana Lang? Gilang? Satria panik ketakutan. Ia mengarahkan kameranya lagi ke arah wanita tadi, tapi dia sudah menghilang. Satria bingung harus bagaimana. Ia menyusuri pantai mencari temannya itu.
hingga ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang sedang duduk bersila di pinggir pantai. Lelaki itu bangkit dan menghampiri Satria. "Pak, lihat teman saya tidak?" Temanmu hilang? "Iya Pak, tadi dia berenang di pantai ini." Oh alah, jangan khawatir. Aku bisa bantu kamu. "Wah, serius Pak?" Iya, tenang saja. Panggil aku Ki Pamantara, penduduk kampung ini. Nah, itu istri dan anakku. Terlihat dari kejauhan seorang perempuan berkebaya hitam yang tadi Satria lihat, mendekat sambil menuntun seorang anak kecil. Kenalkan, ini istriku namanya Ngartasi, dan anakku yang manis ini namanya Melati. "Oh iya Pak, lalu bagaimana teman saya Pak? Ini sebenarnya tempat apa sih Pak?" Ini desa Pelangandang, desa yang damai dan tentram. Kamu jangan khawatir, temanmu itu pasti akan kembali. Ayo, ikut ke rumah kami dulu. Kamu pasti lapar kan? Di rumah lagi banyak makanan. Mereka membawa Satria masuk ke perkampungan. Entah apa yang selanjutnya terjadi. Satria tidak pernah terlihat lagi di desa itu. Begitupun dengan Gilang. Sekian, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Saya Damiri, sampai bertemu dengan saya di cerita-cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.